Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Taruna taruni ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan pencipta alam semesta. Yang pertama, marilah kita senantiasa untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara online untuk mengikuti mata kuliah pendidikan agama Islam masuk pada pertemuan yang ke-7. Nah, ini termasuk pertemuan yang terakhir di tengah semester yang pertama, sehingga besok hari Selasa ataupun Kamis itu tidak ada mata kuliah agama Islam, karena teman-teman pada minggu berikutnya itu akan melaksanakan ujian tengah semester, dan ini sudah masuk pada pertemuan yang ke-7, sehingga teman-teman bisa manfaatkan untuk minggu depan mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi ujian tengah semester. Nah, nanti di akhir perkuliahan ini saya akan memberikan kisi-kisi untuk ujian tengah semester ya, terkait kurang lebih pertanyaan apa saja yang nanti ditanyakan dalam ujian tengah semester, atau bahan-bahan yang teman-teman bisa pelajari untuk persiapan ujian tengah semester. Bisa dipahami teman-teman? Siap, bisa Pak. Ya, Bisa Pak. Baik, terima kasih. Ya, bisa Pak. Nah, berikutnya sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada uswah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Teman-teman semuanya, marilah untuk mengawali kuliah pada sore hari ini kita buka bersama dengan melafadzkan Ummul Kitab Al-Diniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Nah, teman-teman semuanya, saya akan menyampaikan kepada teman-teman semuanya keimanan kepada malaikat, kepada hari kiamat dan takdir. Dan ini adalah perkara-perkara yang wajib dalam Islam untuk kita imani. Barang siapa tidak beriman kepada tiga hal ini, maka bisa dikatakan dia keluar dari Islam. Nah, untuk pembahasan kita nanti membahas mengenai iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat, dan juga iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Nah, proses keimanan kepada malaikat, kemudian kepada hari kiamat, dan juga kepada takdir baik dan takdir buruk berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah proses keimanan yang kita tidak bisa menggunakan akal, karena akal tidak mampu dipakai untuk berpikir untuk keimanan kepada malaikat, kepada hari kiamat, ataupun juga kepada takdir baik maupun takdir buruk. Nah, oleh karena itu dasarnya adalah keimanan ini kita menggunakan dalil-dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran ataupun hadis mutawatir
yang mana pembuktian untuk Al-Quran dan hadis tawatir adalah terkait keimanan kita kepada Al-Quran dan kepada diutusnya Rasul, sehingga kita menggunakan akal kemarin ya bisa untuk melakukan proses keimanan kepada dua hal tersebut. Maka secara tidak langsung sebetulnya proses keimanan kepada malaikat ini juga disandarkan pada keimanan kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasul, kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, proses keimanan kepada malaikat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka, yaitu para malaikat, kecuali iblis. Ya, dia enggan, ya maksudnya iblisnya ini yang enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Maka dalam hal ini keimanan kepada malaikat menggunakan dalil nakli berasal dari Al-Quran dan sunnah Rasul. Ini salah satunya adalah bahwa di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ini Allah menyebutkan adanya malaikat yang memang dalam perkara ini diminta untuk melakukan aktivitas sujud bersama para iblis dan yang lainnya, tetapi iblis menolak, tetapi malaikat melaksanakannya. Nah, berarti di sini ada malaikat gitu yang kemudian memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kepatuhan luar biasa. Nah, maka salah satu dasarnya kenapa kita harus beriman kepada malaikat, dan malaikat itu ada karena Allah menunjuk di sini di dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Kemudian di dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah, kepada rasul-rasulnya atau utusan-utusan Allah, dan kitab yang telah diturunkan kepada rasul-rasulnya, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa, nah di sini dikatakan wa may yakfur, ya barang siapa yang ingkar billah kepada Allah, maksudnya dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikah. Nah, di situ ada kata-kata malaikat-malaikatnya, ya. Dan kemudian wa kutubi, dan kitab-kitabnya, wa rusuli, dan utusan-utusannya, rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah dolal, ya tersesat gitu, sejauh-jauhnya kesesatan. Nah ini ya, sehingga di dalam surah An-Nisa ini sudah sangat mendetailkan kepada kita akan dasar kita untuk beriman kepada malaikat. Maka ketika kemudian di sini ada dalil nakli bersumber dari Al-Quran telah memerintahkan untuk beriman kepada malaikat, maka kemudian barang siapa yang mengingkarinya, maka dikatakan di sini adalah orang yang dolal, yaitu orang yang tersesat gitu ya, dengan sejauh-jauhnya di situ. Nah, maka di sini jelas ya, kalau ditanya apa dasarnya bahwa kita diminta untuk beriman kepada malaikat dan malaikat itu ada gitu ya. Di ini berarti di dalam surah An-Nisa ayat 136. Nah, begitu pula di dalam hadis ya, tadi kan bersumber dari Al-Qur'an dan juga hadis Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yauman barizan
linnasi id atahu rajulu yamshi faqala ya Rasulullah mal iman qala al imanu an tu'mina billah wa malaikatih wa rusulih wal yaqaihi wa tu'mina bil ba'sil akhir rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari barizalin nasi, ya, pada suatu ketika, ya, beliau didatangi seorang laki-laki, ya, idza atahu rajulun yamshi faqala, ya, kemudian orang itu bertanya, ya Rasulullah mal iman, ya, apakah iman itu? Qala al iman, maka Rasulullah menjawab gitu. Al imanu an tu'mina billah, itu iman artinya Anda beriman begitu kepada Allah. Kemudian wa malaikatih, ya, kepada malaikat-malaikatnya, wa rusuli, ya, dan juga rasul-rasulnya, wa liqaihi wa tu'mina bil ba'sil akhir. Situ. Dan pertemuan dengannya gitu. Dan kemudian rasul-rasulnya dan hari kebangkitan di akhir nanti. Nah, di situ. Nah, di sini juga disebutkan gitu teman-teman, bahwa iman itu juga melingkupi selain beriman kepada Allah. Allah juga memerintahkan agar beriman salah satunya kepada bahasan kita malaikat. Nah, ini adalah perintahnya dari perintah Al-Quran ada, dalam perintah Al-Hadis juga ada. Sehingga ini kuat bahwasanya kita mau tidak mau selain beriman kepada Allah juga Allah memerintahkan agar kita beriman juga kepada malaikatnya. Nah, berikutnya adalah kita berbicara mengenai asal-usul malaikat. Nah, untuk mengetahui asal-usul malaikat, tentu kita tidak bisa menggunakan akal pikiran kita kecuali kita menggunakan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, yang disebut dengan dalil nakli, ya teman-teman. Ya, sekali lagi perlu diingat, dalil atau bukti itu kemarin ada dua, ya, ada dalil akli, ada dalil nakli. Kalau akli berasal dari akal, kalau nakli berasal dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, hadis mutawatir. Nah, maka ketika kita berbicara mengenai asal-usul malaikat, ketika Anda ditanya asal-usul malaikat dari mana, misalnya, ketika Anda tidak memiliki informasi sebelumnya, nah, informasi berasal dari mana? Ternyata dari dalil nakli. Salah satunya adalah di dalam hadis Nabi. Maka kita kemudian juga tidak bisa menjawab kalau tidak mengetahui ini. Maka berbicara mengenai asal-usul, Rasul telah menyampaikan, khalaqatul malaikah min nurin wa khalaqal jan min marijin min narin wa khalaqa adam mimma wasofalakum rawahul Bukhari. Ya, artinya malaikat itu, ya, khuliqatul, ya, maaf tadi salah baca sebetulnya, ya, diciptakannya malaikat itu min nurin, dari cahaya, wa khuliqatil jan, ya, jin, jamak dari jin, itu min marijin minar, ya, dari nyala api. Nah, di situ. Wa khuliqa Adam mimma wasofalakum, dan diciptakannya Adam dari apa yang telah diterangkan kepadamu semua, apa itu dari tanah. Nah, ini berbicara mengenai asal-usul malaikat, sehingga clear. Nah, ketika teman-teman ditanya malaikat itu asal-usul dari mana, bahwa malaikat itu diciptakan Allah, ya, berasal dari nur atau cahaya. Beda dengan kita dari tanah, ya, yang kemudian telah diterangkan kepada kita semuanya. Nah, begitu pula kalau kemudian ditanya kita diciptakan dari apa, jin itu ternyata dari min marijin min narin, dari nyala api. Nah, itu. Nah, sehingga mengenai asal usul malaikat ini teman-teman bisa ketahui kalau ditanya orang dari mana, ternyata malaikat diciptakan dari cahaya. Hadisnya mana? Nah, ini teman-teman.
Nah, berikutnya perbedaan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ perbedaannya apa saja mengenai wujudnya, penciptaannya, ketaatan pada Allah, dosa, nafsu, kelamin. Kemudian di sini yang dijadikan perbandingan adalah mengenai malaikat, manusia, jin, kemudian ada setan, iblis. Nah, pertama dari wujudnya, ya, malaikat goib, gitu ya, betul ya teman-teman ya, kita nggak pernah melihat namanya malaikat. Kemudian manusia nyata bisa terlihat oleh kita, sehingga bisa dipikirkan oleh manusia yang lainnya. Kemudian jin, sama halnya dengan malaikat goib juga, gitu ya. Kemudian setan, ya juga sama goib, ya, setan atau iblis. Dari ciptaannya apa saja, ya, malaikat berasal dari nur cahaya yang tadi disampaikan. Kemudian manusia dari turab atau tanah liat. Kemudian jin dari api, setan, iblis juga dari api. Ketaatan pada Allah bagaimana? Selalu taat. Nah, itu malaikat sifatnya. Ya, Allah memerintahkan untuk sujud tadi, ya sujud, gitu. Terus kemudian manusia, bagaimana manusia? Ya, ini sama dengan jin ya kan di sini. Ya, manusia dengan jin, ya, manusia itu nyata, yang jin goib, gitu ya. Itu terkait ketaatannya kadang taat, kadang ingkar, gitu. Kadang taat, kadang ingkar. Begitu pula ada jin baik, ada jin buruk, kadang-kadang begitu ya disampaikan. Nah, manusia juga sama gitu, kadang taat, kadang ingkar atau tidak taat. Kemudian kalau setan itu kebalikan dari malaikat, teman-teman. Ya, selalu ingkar kalau setan itu. Jadi disampaikan untuk sujud kepada Adam, kalau jin kalau malaikat diminta oleh Allah untuk sujud, langsung mau sujud karena ketaatannya. Tapi kalau setan atau iblis, ya, ternyata tidak mau. Nah, itu berarti dia tidak taat atau selalu ingkar. Dari dosa, ya, malaikat itu suci dari dosa. Kalau manusia ya punya dosa juga, gitu ya. Demikian halnya dengan jin, ya. Manusia satu yang tidak ada dosa itu Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kalau terkait dengan jin, apakah dosa juga? Iya, gitu. Kemudian setan iblis malah selalu berdosa. Ini kebalikannya dari malaikat. Kemudian nafsu, ya, malaikat tidak punya nafsu. Kalau selalu bernafsu itu adalah setan iblis. Kemudian punya nafsu itu adalah manusia dan jin. Terkait kelaminnya, ya, malaikat tidak pernah disampaikan kelaminnya apa, sehingga di sini dikatakan tidak berjenis kelamin. Kalau manusia, ya, berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kemudian jin juga sama berjenis kelamin, setan ternyata berjenis kelamin juga. Nah, ini kurang lebih ya teman-teman perbedaan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala antara malaikat, manusia, jin, setan atau iblis, terkait perbedaan wujudnya, penciptaan, ketaatan pada Allah, dosa, nafsu maupun kelamin. Nah, kemudian berikutnya adalah ciri malaikat. Nah, cirinya seperti apa? Yang pertama termasuk makhluk gaib, ya, tidak bisa dipungkir lagi. Yang kedua diciptakan dari cahaya. Yang ketiga selalu mentaati perintah Allah. Yang keempat tidak berjenis kelamin atau berketurunan. Yang kelima memiliki kemampuan berubah wujud, ya. Salah satunya adalah berubah wujud menjadi manusia yang tadi mendatangi Rasul bertanya tentang mal imanu, ya, apa itu iman. Nah, itu ternyata yang datang itu kan malaikat untuk memberikan pelajaran kepada manusia. Rasul diminta untuk menceritakan apa itu iman, apa itu Islam dan ihsan, itu ya kelanjutannya. Kemudian mampu menjalankan tugasnya. Nah, ini terkait dengan malaikat. Tugas malaikat apa saja teman-teman? Nah, di sini tugas malaikat ada 11 yang kemudian saya rangkum di sini ya. Yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa bertasbih kepadanya siang dan malam tanpa rasa bosan ataupun terpaksa. Yang kedua, membawa wahyu kepada para nabi dan para rasul. Nah, kalau teman-teman saya tanya ini, malaikat yang tugasnya membawa wahyu namanya malaikat apa, teman-teman? Ada yang bisa membantu menjawab?
Malaikat Jibril, Pak. Malaikat Jibril, Pak. Ya, betul ya, teman-teman. Kemudian juga ada yang bertugas untuk memohon ampun bagi orang-orang yang beriman, meniup sangkakala, ya nanti dicek sendiri ya ini tugas malaikat siapa, mencatat amal perbuatan, mencabut nyawa, ya memberi salam kepada ahli surga, menyiksa ahli neraka, ya memikul arsy, memberikan kabar gembira dan memperkokoh kedudukan kaum mukmin dan mengerjakan pekerjaan yang telah diperintahkan. Ini ya teman-teman tentang tugas malaikat dan biasanya menyertai nama-nama malaikat yang kemudian disertakan dalam tugas tersebut. Ini 10 malaikat yang perlu diimani. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Tugasnya apa? Penyampai wahyu. Kemudian malaikat Mikail, ya, pemberi rezeki. Kemudian yang ketiga malaikat Israel, ya teman-teman saya hafal ya, tapi bagus ya teman-teman kalau hafal gitu, pencabut nyawa. Anda berarti menjadi orang-orang yang dikatakan cerdas. Kenapa? Karena ingat kematian, gitu kata Rasul. Kemudian yang keempat adalah malaikat Israfil, ya peniup sangka kala. Yang kelima malaikat Mungkar, penanya dalam kubur, dan kemudian didampingi oleh malaikat Nakir, ya Mungkar Nakir, penanya dalam kubur. Kemudian yang ketujuh ada malaikat Raqib, pencatat amal baik. Kemudian malaikat Atid, pencatat amal buruk. Kemudian malaikat Malik, penjaga neraka, tadi yang menyiksa ahli neraka. Kemudian malaikat Ridwan, yaitu penjaga surga. Baik teman-teman, ini terkait keimanan kita kepada malaikat. Tadi sudah jelaskan ya mengenai keimanan kepada malaikat, asal-usulnya, tugasnya, perbedaan-perbedaan dengan makhluk yang lain, dan kemudian 10 malaikat yang perlu diimani. Baik, dari sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Atau sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Jelas. Ya, baik, kalau sudah jelas saya lanjutkan ya. Berikutnya adalah keimanan kepada hari kiamat ya. Ini juga sama ya teman-teman, mengenai keimanan kepada hari kiamat adalah wajib bagi kaum muslimin untuk mengimaninya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Zalzalah ya. 1 sampai 5 ini, Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idin tuhadditsu akhbaruha fi anna rabbaka awhalaha. Apabila ya idza zulzilatil ard, ya bumi diguncangkan, zilzalaha dengan guncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu dan telah mengeluarkan al-ard bumi, athqalaha ya beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qalal insanu, maka manusia bertanya-tanya, malah apa yang terjadi, mengapa bumi menjadi begini? Artinya tadi ya kok bergoyang-goyang atau berguncang, kemudian bumi itu mengeluarkan beban-beban beratnya dari dalam bumi itu. Yauma idin tuhadditsu akhbaruha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya, yaitu dengan gejala-gejala tadi itu. Bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhan telah memerintahkan yang demikian itu kepada. Ini ya teman-teman tentang peristiwa kiamat. Waktu dan tanda-tanda kiamat. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa
yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yas'alunaka, mereka menanyakan kepadamu anis sa'ah, tentang as-sa'ah, ya nama lain dari nama kiamat. Ayyana mursaha, ya, bilakah terjadinya? Gitu. Qul innama ilmuha, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu menunjuk kepada as-sa'ah, ya, al-qiyamah. Inda rabbi la yujalliha, sesungguhnya pengetahuan itu hanya ada pada Allah tentang kapan kiamat itu terjadi, ya. La yujalliha liwaqatiha, ya. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya illa huwa thaqulat fis samawati wal ardh, ya. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. La ta'tikum illa baghtah, ya. Kiamat itu tidak akan datang kepada kalian melainkan dengan sangat tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha, mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, itu. Jadi jawabannya sudah sangat jelas di sini, ya, tentang kapan datang waktu kiamat gitu. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu gitu. Kan manusia. Meskipun demikian, ya, ada tanda-tanda kiamat kecil dan nanti ada tanda-tanda kiamat besar, ya. Contohnya adalah tanda-tanda kiamat kecil, ya, ilmu agama dianggap tidak penting. Nah, ini bahaya, ya, teman-teman, kalau menganggap ilmu agama itu tidak penting. Padahal ilmu agama itu adalah sebagai panduan bagi manusia. Seperti yang kita bahas sebelumnya, itu menjadi pondasi agar kemudian kita menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Kalau itu dianggap gak penting kan aneh. Orang sudah diberi panduan adanya AMM tentang bagaimana manual maintenance untuk pesawat Airbus misal. Tapi kemudian malah dianggap tidak penting. Dia memiliki cara sendiri, ya, bisa rusak memang nanti pesawatnya. Itu sebagai analogi. Kemudian yang kedua, perzinahan terjadi di mana-mana karena memperoleh izin dari penguasa gitu, yang memperbolehkan penguasanya itu untuk membuka tempat prostitusi misalnya, dilokalisasi, ya, misalnya. Tapi itu kan juga namanya perzinahan dan itu tidak diperbolehkan. Jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki dengan perbandingan 50:1. Salah satu yang menyampaikan demikian. Ada dua golongan besar yang saling membunuh tetapi sama-sama dirinya memperjuangkan Islam. Ini alhamdulillah yang merasa paling benar. Lahirnya Dajjal, ya. Dajjal siapa sih? Tukang dusta gitu, yang mengaku dirinya utusan Allah gitu, dan banyak berbohong serta menipu. Ini tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian tanda-tanda kiamat besar. Nah, ini kalau sudah kiamatnya besar, bagaimana tanda-tandanya? Itu ketika yang pertama matahari itu terbit dari barat. Ya, ketika kemudian ada tanda-tanda kok tiba-tiba matahari terbitnya dari barat, oh berarti ini ada tanda-tanda kiamat besar. Maka perlu teman-teman perhatikan setiap harinya kira-kira matahari itu terbitnya dari mana. Kalau selama masih dari timur, insya Allah itu belum menjadi tanda-tanda kiamat besar. Kemudian keluarnya Dajjal, ya, tadi tukang tipu. Di sini juga disampaikan, ya, bahwa Dajjal itu bisa menandai adanya kiamat besar, ada kiamat kecil. Keluarnya hewan yang aneh berasal dari dalam bumi. Keluarnya Imam Mahdi, ya, di situ. Kemudian rusaknya Ka'bah. Yang menyampaikan bahwa tanda-tanda kiamat besar demikian.
Nah, lalu bagaimana nasib manusia pada hari kiamat? Maka di dalam surah Az-Zumar ayat 68 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Nah, ini ya terkait dengan nasib manusia pada hari kiamat. Nah, maka konsekuensi pertanggungjawaban di dunia dan akhirat, yaitu dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Kullu mri'in bima kasabat rahinatun. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun niscaya dia akan melihatnya. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Atau kemudian di dalam surah Zalzalah yang mana disampaikan juga wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, ini yang barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Kalau yang di dalam surah Al-Qari'ah tadi ya, Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu ya. Nah, ini ya teman-teman yang terkait dengan keimanan terhadap hari kiamat. Apakah ada pertanyaan untuk hari kiamat? Atau sudah jelas? Siap, jelas Pak. Sudah jelas. Ya, kalau sudah jelas, saya lanjutkan kembali. Yaitu keimanan kepada takdir baik dan takdir buruk. Ya, intinya iman kepada takdir. Nah, iman kepada takdir di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. 6 rukun iman. Ya. Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Artinya apa? Iman adalah beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, dan hari akhir, dan juga beriman kepada qadari, ya, pada takdir. Nah, di situ khairihi wa syarrihi, baik takdir itu baik maupun buruk, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi landasan tentang 6 rukun iman, yaitu salah satunya disebutkan di akhir adalah iman kepada takdir baik maupun takdir buruk. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, dia berkata, telah bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sabdanya, tidak seorang pun daripada kamu kecuali telah dituliskan tempatnya di surga dan
di neraka. Nah, maka kemudian para sahabat berkata, loh kalau begitu ngapain kita harus bersusah payah gitu kan, lebih kalau kemudian kita itu atau sudah dituliskan tempatnya di surga dan di neraka gitu. Berkata, wahai Rasul, apakah kami bisa pasrah begitu saja gitu kan? Karena kan ya kalau takdirnya baik, takdirnya di surga kan enak gitu kan, ngapain gitu. Semacam kan sudah nanti takdirnya di surga. Kalau kemudian di neraka, wah kasihan itu hidupnya merana di dunia. Wah kemudian kita bisa pasrah gitu. Nabi bersabda, beramallah kamu karena semua dimudahkan bagi yang diciptakan untuk surga dan neraka. Maka turunlah surah Al-Lail ayat 5-7. Adapun orang yang memberikan harta di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik pada surga, maka kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Itu. Ada yang hafal surah Al-Lail teman-teman? Ya. Surah Al-Lail diawali dengan wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta. Nah, kemudian fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Itu ya tadi awalnya 1-4, kemudian 5-nya ini menyebut adapun orang yang memberikan harta dan bertakwa, amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila, orang-orang yang bakhil, wastaghna, merasa dirinya cukup. Ya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan pahala yang terbaik, fasanuyassiruhu lil usra. Nah, maka kami akan menyiapkan baginya jalan, sama jalan gitu, tapi ini jalan yang sukar. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian ada istilah qada dan qadar. Nah, pembahasan mengenai diskusi qada dan qadar itu tidak pernah muncul sebelumnya di masa Rasulullah SAW dan para sahabat, karena waktu itu ya cukup mengimani bahwa takdir ya atau qadar itu adalah baik buruknya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kok ada istilah qada dan qadar dari mana? Nah, maka sebetulnya pembahasan mengenai munculnya qada dan qadar itu berawal pada abad kedua Hijriah. Ketika kaum muslim mulai bersentuhan dengan para filsafat Yunani yang melakukan banyak diskusi atau perdebatan dengan para filosof-filosof asing untuk mempertanyakan ya tentang pertanyaan-pertanyaan filsafat, dan akhirnya malah terjebak dalam pemikiran filsafat itu tersendiri. Salah satu pemikiran yang terpengaruh oleh filsafat adalah tentang qada dan qadar, sehingga muncul istilah qada dan qadar. Pembahasan tentang qada dan qadar yang muncul sudah tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah lagi, karena Al-Quran dan As-Sunnah tidak pernah menggunakan istilah qada dan qadar secara bersamaan, tetapi secara terpisah gitu. Kadang Al-Quran dan Sunnah menggunakan istilah qada, kadang menggunakan istilah qadar, yang makna katanya kurang lebih sama, yaitu menetapkan, menentukan ketetapan atau ketentuan. Meskipun ada hadis yang juga pernah menggunakan istilah qada dan qadar sekaligus, tetapi maknanya di sini tetaplah ketetapan Allah. Sementara para pemikir Islam yang terpengaruh filsafat atau istilahnya adalah mutakallimin, itu membahas istilah qada dan qadar dari sudut pandang manusia. Gitu. Dan kemudian mengutamakan ya akal manusia atau logika mantik sebagai landasan berpikirnya. Nah, masalah qada dan qadar muncul sekitar abad keempat Hijriah
masalah munculnya ini ketika ulama menerjemahkan buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Kemudian ulama tertantang untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam kajian filsafat itu. Bahkan masalah tersebut pernah menjadi bahasan di kalangan pendeta Nasrani, tetapi gagal untuk menyelesaikannya. Nah ini ya, istilah adanya qada dan qadar sekaligus itu justru kemudian muncul dari para mutakalimin, yaitu para filosof itu. Masalah atau pertanyaan yang menyangkut istilah qada diantaranya, jika manusia menulis, kemampuan menulis itu atas kehendak siapa? Kehendak Tuhan atau kehendak manusia? Nah, ini pertanyaannya. Jika manusia sholat itu atas kehendaknya atau kehendak Allah atau kehendak manusia? Maaf. Jika manusia sedekah, ya, itu kehendak siapa? Kehendak Allah atau kehendak manusia? Jika manusia mencuri, itu kehendak siapa? Kehendak Allah atau kehendak manusia? Kemudian jika manusia berzina misalnya, ya, itu kehendaknya siapa? Kehendaknya Allah atau kehendaknya manusia? Nah, ini semakin banyak pertanyaan-pertanyaan ini karena tadi mantik gitu. Nah, kemudian ada yang berusaha menjawab. Yang pertama jawaban itu adalah semua kehendak Allah, ya. Mengapa Allah menghendaki ada manusia yang dipaksa untuk berbuat baik? Mengapa ada manusia yang dipaksa berbuat jahat? Akhirnya demikian kalau ini jawabnya kehendak Allah. Di mana keadilan Allah kalau begitu gitu? Berarti semuanya sudah dipaksa oleh Allah kalau demikian. Ya, maka alangkah merananya gitu ya orang-orang yang kemudian dikehendaki Allah untuk berbuat jahat gitu. Maka ini sesuatu yang kemudian menjadi alternatif jawaban yang pertama. Kemudian ada yang mengatakan karena itu mengatakan bahwa nanti manusia mendapatkan ketidakadilan. Nah, maka kemudian ada yang menjawab, yaitu kehendaknya manusia, ya. Berarti manusia mempunyai kebebasan untuk berbuat. Jika manusia memiliki lingkaran kebebasan berbuat, maka kehendak Allah itu terbatas, ya. Jadi Allah tidak mengetahui apa yang akan diperbuat manusia, apakah dia akan pulang ke rumah atau pergi kantor. Berarti Allah juga belum mengetahui apakah seorang manusia itu akan masuk surga atau masuk neraka nanti. Berarti kehendak Allah itu terbatas, termasuk ilmu Allah itu juga terbatas. Pada demikian gitu. Malah ini mengkedilkan gitu ya tentang peran Allah gitu, seolah apa-apa jadi manusia semuanya. Nah, semakin membingungkan. Jika tidak kedua jawaban di atas, maka yang pertama, Allah Maha berilmu. Allah Maha mengetahui apa yang sudah terjadi, sedang terjadi maupun yang belum terjadi, termasuk yang lahir maupun yang batin. Berarti Allah pasti mengetahui apa yang belum dilakukan manusia, apa yang nanti akan menjadi baik atau akan menjadi jahat. Termasuk Allah juga mengetahui secara pasti manusia itu besok akan masuk surga atau masuk neraka. Jika Allah sudah tahu pasti, apa sekarang manusia harus rajin beribadah gitu, harus rajin sholat, harus rajin berdoa agar besok dimasukkan ke dalam surga? Tidak ada gunanya karena Allah sudah tahu pasti surga dan nerakanya orang tersebut. Ya, maka apakah demikian? Nah, ini yang beberapa kemudian yang menjadi bahasan yang malah justru akan mempersulit, padahal kaitannya dengan masalah takdir manusia tadi ya. Itu adalah sesuatu yang clear untuk diimani baik buruk maupun yang baik gitu. Nah, contoh misalnya kalau tadi ya dikatakan bahwa manusia sudah ditetapkan dia akan masuk surga atau nerakanya. Ya, kalau Allah itu Maha tahu gitu ya, tetapi manusia kan tidak. Nah, dan kita semuanya tidak pernah tahu. Kita itu takdirnya adalah masuk neraka atau masuk ke surga. Nah, makanya kemudian kita harus tetap rajin beribadah meskipun bisa jadi ya takdir kita karena kita nggak tahu. Ya, maka disebut bahwa takdir itu kan sesuatu yang sudah terjadi dan akhirnya diketahui, itu berarti takdir. Kita misalnya hari ini mendapatkan uang 5.000, berarti takdir kita saat ini adalah kita diberi rezeki 5.000 misalnya untuk uang. Nah, misalnya itu contohnya, karena apa? Sudah terjadi. Nah, yang belum terjadi kan kita juga tidak tahu gitu. Sehingga di sini kita harus senantiasa tetap untuk beramal. Kenapa? Karena kita tidak tahu.
Baik teman-teman, ini untuk materi kita hari ini ya. Dan berikutnya saya persilahkan, saya beri waktu kurang lebih 5 menit untuk mencatat kisi-kisi pertanyaan di dalam persiapan ujian nanti ya, di dalam ujian kita. Apakah ini sudah muncul teman-teman? Siap sudah, Pak. Ya. Siap, sudah, Pak. Silakan bisa dicatat terlebih dahulu. Saya beri waktu Siap, kurang sudah, Pak. lebih ya 1 atau 2 menit ya teman-teman. Setelah itu nanti kita bisa akhiri. Atau kalau tidak dicatat mau di capture biar cepat. Siap, sudah di-capture. Ya sudah Pak. Oh sudah ya, baik. Ya sudah Pak. Baik teman-teman, untuk pertemuan kita sampai di sini dulu. Nah sebelum saya tutup, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 7 kali pertemuan untuk kuliah pendidikan agama Islam. Nah sebelum nanti teman-teman mengerjakan ujian tengah semester, kiranya ada hal yang mau ditanyakan atau didiskusikan, saya persilahkan, saya beri waktu. Izin Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan. Itu masalah absen yang di e-learning bagaimana ya Pak? Saya telat 1 kali Pak, padahal saya nggak pernah telat masuk Pak. Nah, untuk semuanya ya, ini pertanyaan sering muncul ke saya. Ya, pertanyaan sering muncul ke saya. Jadi, bagi siapa saja teman-teman yang mengalami permasalahan dengan daftar hadir di e-learning, ya sekali lagi, yang mengalami permasalahan dengan daftar hadir di e-learning, misalnya saya itu sudah hadir tepat waktu tapi di sana ternyata alfa atau kemudian dikatakan terlambat dan seterusnya, silahkan disampaikan ke dantonya. Ya, sekali lagi disampaikan ke dantonya biar dantonya itu membuat list daftar siapa saja yang mengalami permasalahan, kondisinya apa, pada tanggal berapa, sehingga nanti bisa dilaporkan ke saya dan bisa saya lacak. Gitu ya, bisa dipahami teman-teman semuanya? Siap, paham Pak. Siap, bisa, Pak. Ya. Siap, Pak. Ya, baik, kalau sudah paham teman-teman semuanya dan tadi sudah di capture, mari kita akhiri ya untuk pertemuan kita, kuliah kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, silakan bisa live langsung ya, silakan live. Ya, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, baik ya. Silakan yang belum live bisa live. Izin Bapak, materinya itu kapan di-share yang baru-baru kita bahas? Untuk materinya nanti saya share-nya di e-learning ya teman-teman. Mungkin untuk minggu depan saya share seluruh materi-materinya. Siap Gitu ya? Bapak, terima kasih. Ya. Siap Pak, terima kasih. Ya, silakan boleh live. Sebentar lagi saya akan live. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Saya off-kan. Synchronize.